channel saya Safira Cak dan sama-sama kita belajar untuk menjadi manusia ya. Dan hari ini adalah hari istimewa, kita kedatangan tamu yang jauh-jauh ya, datang dari luar kota. Luar kecamatan. Luar kecamatan ya guys. Nah, katanya sih ya beliau tuh mau sharing-sharing sesuatu gitu buat kita. Nah, saringan. Saringan. Iya. Ya deh, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Tari ya. Selamat datang Mbak Tari di YouTube saya. Senang banget ya akhirnya bisa ngonten bareng kita. Makasih, sama-sama juga. Katanya Mbak Tari, kenapa nggak dari dulu ya kamu punya konten YouTube ya? Itu sudah ya kan? Sudah disaranin loh dulu iya, itu. Udah dari dulu tuh harusnya udah berapa tahun? Guys, dia ini sebenarnya banyak sekali profesinya ya, dari palu gada. Ya, apa Mbak, mencangkul, mengarit, mengarit ya kan, dari apalagi ya, menjahit. Pokoknya yang tapi nggak pe ya, penjahat, penjahit. Pokoknya yang Ya, yang semuanya ya. Jadi Mbak Tari ini sebenarnya multi talent. Ya, dia bisa banyak sih, seperti juga kita ya, manusia ya. Apa yang bisa kita buat, kita jalanin kayak saya pengen jadi kayak gini kayak gitu. Kalau suka menggambar sih mungkin dari kecil kali ya. Karena kan memang saya dulu kan ikut lomba, terus terbiasa dengan keadaan ini dikasih papan tulis, ada kapur warna-warni, gambar gitu kan. Ya udah jadi kebiasaan. Biasalah kita bikin gunung, sawah, jalan kayak gitu awalnya kan. Tapi terus diajarin bikin bunga itu kayak gini, nggak harus bentuk matahari gitu kan. Tapi ada yang melengkung, ada yang ngeruncing, ada ini. Terus bikin lagi tentang gunung. Gunung itu nggak harus runcing ujungnya kayak gitu kan. Kan makin berkembang terus mungkin memang udah ada sedikit seujung kuku bakat bisa menggambar lah. Terus nambah kayak gitu sih. Berarti minat menggambarnya dari kecil ya? Dari kecil terus tiba-tiba ya oke lah kayaknya ini membuat, terus bisa menjahit kan, bisa menjahit, terus kepikiran kok kok sama aja sih menjahit dengan yang lainnya, kayak crafter lainnya gitu kan, beli bahan mentah bikin terus jadi produk, tapi kok nggak ada nilai lebihnya ya kelebihan di produknya gitu kan. Kok aku pengen punya produk sendiri nih, tapi yang ciri khas sendiri nih apa nih, terus aku kan bisa menggambar gitu loh. Nggak ada salahnya kan hasil gambarnya itu terus diaplikasikan ke produk ini. Tidak cukup puas ya dengan menjahit ya. Berarti sama dengan desain produk ya? Desain produk ya, iya, desainer produk. Seniman produk, desain produk. Sama dengan fashion juga nggak sih Mbak? Masuk juga. Fashion tuh bagian dari good art sih nggak sih? Tergantung dia kan masuknya kemana. Kalau misalkan arahnya ke kayak aksesoris dengan baju tekstil terus dengan pendukungnya kayak sepatu, bandana atau topi, kan tetap larinya ke fashion. Beda-beda istilahnya tapi ya sama aja. Jatuhnya kan lifestyle juga. Nah, intinya memang harus mikir juga gitu ya, konsepnya tuh apa gitu ya kan. Kalau memang dia larinya mau ke home decor, ya larinya kan ke mana? Home living itu. Tapi kalau dia mau larinya ke lifestyle, fashion, ya larinya ke lifestyle, ke fashion. Tinggal dia memilih aja. Belum banyak ya nama-nama desain produk di Balikpapan di Balikpapan ya, Kalimantan Timur. Mungkin mainnya masih di luar kota atau di mana gitu ya. Kecuali kalau dia mungkin memang dari Balikpapan terus dia pengen belajar ke Jakarta, ke Bandung, ke Jogja, ya mungkin dia lebih luas lagi. Wawasannya lebih bisa kenal dengan pasarnya tadi ya. Mungkin karena memang pasarnya juga, apakah sekarang pasarnya cukup menjanjikan gitu Mbak? Kira-kira seperti apa ya? Bisa menjanjikan kecuali kalau dia punya mindsetnya lebih luas, itu aja sih. Mindsetnya harus luas dari lagi. Pemikiran sendiri ya. Jadi kayak punya konsep dia gitu. Konsep pasar. Untuk bisnisnya dia bagaimana, konsep untuk
apa namanya, jenis seninya dia bagaimana, terus dia arahnya nanti kemana, yang ke fashion apa ke home decor. Jadi benar-benar dipikirin ya Mbak, maksudnya ya namanya Karena juga, kan untuk fashion aja udah banyak banget itu. Home decor dia pilihannya lagi juga udah banyak. Wallpaper aja kan bisa jatuhnya kan yang bisa diiniin. Iya. Banyak loh, bener banyak. Banyak banget nih kayaknya pemirsa ya, guys ya, bingung saya juga mau minum dulu airnya. Sangat banyak aplikasinya, iya. Luas banget kalau kita ngomongin good art sih. Iya. Kita ngomongin karya, kita ngomongin istilahnya media mixnya ya, mau dipakai kemana aja, produknya apa aja, itu juga sangat luas. Tergantung dari tadi. Pilihannya si senimannya sama itu. mindset dan konsistensi mungkin ya. Iya. Yang perlu dilakukan oleh para desain sekarang itu adalah yang berat adalah misalnya konsistensi ya. Konsisten. Itu sebenarnya banyak sih yang mau aku obrolin sama Mbak Tari, tapi ada sebuah pertanyaan. Apa tuh? Ya ini yang dulu kita pernah bahas nih Mbak Tari, kayak kalau aku menyebut Mbak Tari itu adalah one of artsy good ya. Gitu, produk ya, seni. Produk artsy good ya, Iya, istilahnya ya. karena seninya kan dijadikan produk, ya, bukan seni yang cuma dinikmatin, tapi seninya dijadikan produk. Nah, gitu. itu kayaknya banyak yang nggak tahu tuh Mbak di Balikpapan ini. Jadi kalau saya lihat bukan banyak yang nggak tahu ya, mungkin ada teman-teman yang beberapa yang masih apa sih itu Mbak kayak gitu. Kenapa sih? Jadi dari Mbak Tari yang punya melahirkan sebuah brand yang namanya Meracik Warna nih ya, gitu. Jadi artsy good itu sebenarnya konsep apaan sih Mbak kayak gitu? Pertanyaan saya. Ya mungkin nanti teman-teman juga penasaran kan bisa tahu jawabannya apa. Kalau menurut aku mungkin berbeda ya kalau sama yang seniman yang lain ya. Kalau menurut aku, jadi dia punya bakat seni, baik itu seni rupa, apapun itu seninya. Terus dia jadikan seninya itu sebuah produk dengan nilai jual yang sesuai, yang memang di pasaran sesuai gitu loh. Bukan di bawah standar loh ya. Karena kan seni pasti kan di atas rata-rata kan gitu loh. Nah, itu dijadikan produk yang punya nilai jual. Nah, itu yang dinamakan menurut saya produk yang artsy good itu. Jadi sebenarnya artsy good itu pun sasarannya banyak ya. Bisa ke home living, home decor. Jadi sebenarnya untuk artsy good itu celahnya itu banyak, ngisi untuk produk rumah tangga, dalam industri kreatif itu sebenarnya potensi untuk penjualannya tuh banyak sekali gitu. Banyak sekali. Marketnya luas. Gitu. Bahasa kerennya tuh marketnya luas coy ya kan. Bukan marketing, marketnya itu luas. Iya. Ya tapi kadang-kadang kan kepikir sih Mbak, apa sih bedanya artsy good sama kayak ya istilahnya kasarnya crafter gitu. Crafter itu jauh nggak sih bedanya, crafter atau pengrajin? Kalau crafter kan hanya pengrajinnya. Oke. Kalau artsy good-nya dia kan sudah mendalami tentang seninya itu sendiri. Dia punya bakatnya seninya itu apa? Misalkan seninya melukis. Terus dia, wah saya nggak cuma untuk melukis aja gitu loh. Cuma untuk coret-coret di kanvas atau coret-coret di kertas watercolor atau kertas apapun itu bentuknya. Tapi dia juga berpikir bagaimana hasil ini dia jadikan produk, dan produknya itu akhirnya good untuk yang living ini gitu loh. Maksudnya mungkin kayak dia punya konsep yang bisa diaplikasikan ke merchandise gitu. Iya. Nggak cuma merchandise kan banyak. Home living, home decor, terus homeware. Homeware itu misalkan ini kan homeware, termasuk homeware. Terus dia punya seni, misalkan seni seni watercolor, seni apapun itu ya, seninya melukis gitu ya. Bukan melukis. Terus dia punya terus dia taruh di produk homeware ini. Gitu ya. Oke. Gitu. Jadi kayak sebenarnya artsy good itu sebenarnya seniman ya, bisa jatuhnya seniman ya. Jatuhnya seniman. Namanya art juga ya. Art juga. Good gitu ya. Karena kan tapi jatuhnya kan ke produk dia.
Seniman produk. Seniman intinya. produk, iya. Oh, oke ya. Oke, baru diperbanyak kan. Satu misalkan satu serinya dia itu misalkan dia punya menggambar dengan satu bentuk itu tapi ditambahin dengan satu seri ada 4. Nah, terus dia taruh di produk homeware-nya ini. Nah, itu dia akan aplikasikannya di situ. Berarti pakai multimedia ya? Jatuhnya tetap multimedia, tapi kan pada dasarnya dia tetap punya konsepnya awalnya itu dulu gitu. Oh ya, jadi nanti satu yang dia konsepnya itu dulu gitu. Oh, mulai paham ya? Mulai paham? Jelimet ya, maaf penjelasannya. Paham enggak? Ya kan? Jadi itu bedanya antara karakter sama Artsigut sama art yang benar art, pure art ya, yang benar-benar mikirin. Kalau crafter itu kan dia sudah beli produk dari beli bahan mentah dari toko, terus dia olah kan. Tapi kalau Artsigut dia kan dari awal, dari hulu sampai hilir. Oke. Dari dia konsep dia mau bikin 3 bulan awal ini dia mau bikin apa nih gitu loh, konsepnya apa nih, misalkan tentang hujan gitu kan, terus dia bikin bentuk rintik hujan gimana, terus dia bikin konsepnya, dia gambar, terus dia taruh ke homeware apa nih, misalkan mangkok aja, ya udah taruh di mangkok dulu, terus dia aplikasikan di mangkok, berapa banyak mangkoknya yang mau dia bikin, baru dia jadi kan jatuhnya kan hulu ke hilir. Kan kayaknya di Balikpapan ini karakter tuh banyak, Mbak. Ya kan? Banyak gitu. banget. Banyak banget kita mau orang dengan segala talentnya buat handmade ya, jenis apapun ya. Mau handmade yang dari crochet, knitting, terus ada juga yang jahit ya, painting, terus buat perintilan kecil-kecil kayak gitu dari flanel juga macam-macam yang namanya karakter ya. Tapi ya kadang-kadang yang masuk ke industri lagi kita udah benar-benar profesional, yang Artsigut ini kalau di Balikpapan kira-kira pemainnya banyak nggak sih, Mbak? Belum, kalau aku sih belum banyak sih, malah belum bisa dihitung Masih bisa dihitung ya? Masih bisa dihitung, dan itu pun juga timbul tenggelam. Oke. Karena kan dia butuh media marketnya. Marketnya kan nggak. Untuk pasarnya masih belum ini ya. Iya. Di sini ya. Ini Jadi kalau saya sih melihatnya sekarang sudah mulai banyak yang mengerti, para seniman, terutama seniman muda, melihat potensi Balikpapan. Oke. Jadi ciri khas Balikpapan apa? Udah mulai banyak yang nonjolkan. Cuma mungkin belum banyak, udah itu aja. Tapi belum banyak ya. Iya. Yang bermain di situ ya. Kalau misalnya kita lihat, emang harus ada unsur kelokalannya gitu, Mbak? Nggak juga sih, tapi secara alangkah baiknya dengan dia punya ciri khas kelokalannya, itu akan membuat dia ini loh ciri khasnya dia yang tidak sama dengan ciri khasnya yang kayak di Pulau Jawa, di Sulawesi. Kan banyak yang membedakan ya, yang Balikpapan banget tuh yang mana gitu ya. Iya. Kalau sekarang di sosial media juga udah mulai banyak ya, di TikTok di mana gitu yang ngenalin kota Balikpapan tuh udah banyak banget kayaknya sekarang ya. Terutama kalau menurut aku kalau mau lebih banyak belajar lagi, perbanyaklah tentang flora dan faunanya dan sosialnya dan budayanya, terutama Balikpapan gitu aja. Dengan floranya aja itu udah banyak. Apalagi faunanya yang nggak dimiliki sama daerah lain. Endemik ya? Endemik kan namanya ya, Mbak? Iya itu. Contoh satu, pohon pisang. Emang nggak ada di Jawa? Ada, tapi kan mayoritas pohon pisang yang di Balikpapan itu kan kayak kepok kuning itu sampai dikirim ke Jawa loh. Ya kan? Kalau kita bilang tuh pisang sanggar. Pisang sanggara Belanda lagi. Pisang sanggar, bukan sanggar Padepokan loh ya. Pisang jadi sanggar. Ya diekspor ya? Ya diekspor ke Jawa gitu kan. Itu kita nggak nyadar ya? Nggak nyadar. Terus sama nanas. Nanas kita kan udah panas banget. Nanas. Beda lagi nanasnya. Beda. Nanasnya lebih manis, lebih berair.
Ini bukan masalah hasilnya loh ya, tapi itulah faunanya Balikpapan yang orang nggak ngelirik untuk dijadikan ciri khasnya baik produk makanan atau produk seni, kayak gitu. Tropis tapi kan ya? Ya memang tropis. Tropis kan memang penghasil nanas kayak gitu. Cuman emang kata Tapi teman-teman beda. aku, nanas di Jawa tuh nggak manis. Iya. Oh. Di sini tuh lebih manisnya itu apa ya? Lebih Enak lah ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu jauh-jauh juga yang ngeliatin kayak mempelajari untuk ciri khas Balikpapan apa itu nggak perlu jauh-jauh. Lihat naik motor atau naik mobil, oh di pasar ciri khasnya ini nih, terus lihat di pinggir jalan, oh yang jualan ini, terus kayak buah naga kayak gitu-gitu kan. Jadi it calls inspiration. Kayak gitu-gitu. Inspiration ya for desain produk Balikpapan ya, calling for desain produk Balikpapan ya. Silakan melihat, kita agak bahasa Inggris gitu, take a look around ya kan. Jadi nggak cuma kelubut loh ya, nggak cuma kelubut. Jadi nggak cuma kelubut, nggak cuma karamunting. Karamunting udah mulai jarang loh ya. Iya, nggak cuma itu. Jadi banyak hal sebenarnya bisa dieksplor lagi ya untuk jadi keciri khasan yang bisa dijadiin desain produk atau apa gitu ya di sini ya. Oh iya ya, ide yang bagus juga ya, Mbak. Dari jauh gitu ya, semua tuh terlihat lebih amazing gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka juga mungkin sebaliknya, wah Kalimantan tuh keren banget ya, oh Borneo tuh keren banget ya. Kenapa sih kita nggak pernah bangga gitu dengan Borneo kita tuh ya? Itu dia, karena kan sesuai peribahasa tadi. Kembali. Sama dicampur lagi Mbak kayaknya. Apa tuh? Rumput tetangga lebih hijau. Hijau ya, benar. Jadi sebenarnya kadang-kadang saya juga sedih sih, orang-orang tuh banyak banget berkiblat. Di istilahnya ya, saya kiblat. Jadi berguru atau melihat, wah ini nih yang di Eropa nih bagus nih, wah ini yang di Amerika nih bagus. Tapi sebenarnya local wisdom gitu, kearifan lokal di sini tuh udah mulai istilahnya, kalau misalnya kita memang peka kali ya. Harus sebenarnya kalau untuk seniman tuh sebenarnya harus peka dengan lingkungannya mereka sendiri. Mata, hati dibuka semua gitu ya. Ini apaan sih nih ya kan, kadang-kadang kita juga tergerus sama budaya-budaya asing ya masuk ya. Ya mau nggak mau, karena kan posisi keadaan perkembangan sekarang. Jadi tapi harus pintar, Tapi harus pintar juga memilah-milahnya. Iya, harus pintar, karena posisi hidupmu di mana ya itu yang harus kamu olah gitu. Kalau prinsipku sih begitu. Jadi, karena kalau untuk yang kita lihat di luar sana kan cuma untuk perbandingannya aja. Keadaannya seni sekarang, zaman sekarang kayak apa sih? Udah gitu aja. Oke. Tetap yang diolah yang di sini juga jatuh-jatuhnya. Jatuh-jatuhnya ya. Mana Mbak jatuh-jatuhnya? Ngedebuk. Iya ya. Kadang-kadang kita perlu bercermin lagi gitu ya ke diri kita. Kalau misalnya yang kayak Mbak Tari tadi bilang, nggak perlu jauh-jauh kemana-mana gitu ya. Sebenarnya kamu juga punya potensi, dirimu juga cukup baik gitu kan. Cuman ya kadang-kadang ya namanya anak muda lah Mbak, insecure-nya banyak. Karena kan ngelihat, maka jangan banyak-banyak lihat Instagram. Terlalu banyak, nanti ini pada akhirnya kan dia nggak bisa mengolah ini sendiri, mengolah apa yang dikatakan oleh hatinya gitu ya. Jadi kebanyakan referensi itu juga nggak bagus. Bagus, karena kan pada akhirnya kan nutupin celahnya dia sendiri. Karena membandingkan, punya ini kok bagus ya, punya dia bagus, punya itu bagus gitu. Jadi dia semakin nggak percaya diri gitu ya. Oh, menumpuk akhirnya yang punya ciri khasnya dia ya kelupa. Gak pede jadinya ya. Iya. Oh, sebenarnya pede-pede aja sih ya. Kalau misalnya dalam berkarya itu, ya begitulah. Kalau misalnya kita ngomongin tentang keluhan sebenarnya banyak banget ya keluhan kita ya. Tapi saya akuin sekarang sih anak-anak muda lebih peka sih sekarang. Oh ya? Iya. Pekanya untuk perkembangan sekarang lebih bagus gitu loh dibandingkan dengan yang dulu dulu, karena kan ya kembali lagi kan handphone lebih satu orang aja udah paham sendiri gitu loh, globalnya.
Oke, tadi kita banyak sekali ngobrolin tentang ya inspirasi ya kan dari wisdom lokal ya, kearifan lokal dan juga konseptual dan definisi konsekuensi lain-lain lah, pokoknya kita banyak ngobrolin itu. Jadi intinya apa nih Mbak kesimpulannya? Jadilah seniman yang konsisten. Jadilah seniman yang konsisten ya. Jadi sebenarnya banyak sekali peluang ya yang bisa kita ambil gitu ya. Banyak. Tapi yang lebih penting sebenarnya adalah mindset ya Mbak. Iya, lebih penting sebenarnya memperluas mindset. Kita jangan terkurung di satu tempat aja gitu ya. Iya. Jadi apalagi kalau kita udah melabelkan diri jadi seniman. Ini gue seniman loh gitu ya. Apakah sampai di situ aja gitu ya kan? Iya, seniman kan sebenarnya salah luas. satu yang saya kagumi dari Mbak Tari adalah ya itu, maksudnya kayak apa ya, terus mengeksplor ya, terus mengeksplor potensi-potensi yang ada di diri kita, and no matter what they say gitu ya. Maksudnya nggak peduli orang tuh ngomongin apa, kok kamu begini begitu gitu. Yang penting kita kan 2 ayat. 2 ayat. Ngeri memang kalau ngomongin 2 ayat tentang kebahagiaan itu ya kan. Coba itu sudah 2 ayat. Ya, jadi kayak ya aku rasa sih penting ya kayak kita tidak terlalu banyak melihat orang lain yang karena kalau kita mikirnya harus orang ngomong apa, kita kan nggak berkembang nanti. Nah itu dia ya, jadi explore diri nggak keluar kan. Nah itu dia, berarti untuk tapi kan sebenarnya kontradiksi juga ya, antara seniman pemula kan juga harus banyak referensi. Harus, tapi kan harus disaring kayak saringan teh. Itu aja. Jadi harus kayak saringan teh ya. Jadi tinggal pilih saringan teh apa saringan kopi, itu aja kan. Jangan sampai tersesat di jalannya pemirsa. Baik, terima kasih ya Mbak Tari ya. Iya. Sudah mau sharing-sharing di sini. Nanti kita ketemu lagi next time. Kita bahas-bahas hal yang lain dan mungkin kita bisa sambil ngonten di kebun barunya itu ya. Iya. Amin. Amin, doain. Ya deh, kita pamit. Selamat telah menjadi manusia sampai di hari ini. Dan semoga kita banyak bisa sharing-sharing lagi di YouTube channel Belajar Menjadi Manusia bersama Sofi Raja. Dan kali ini kita bersama Mbak Tari. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.